Oke. Iya. Oke ya, teman-teman ya. Selamat siang, teman-teman sekalian. Oke. Sebentar saya balik dulu kamera saya ya, teman-teman ya. Saya balik dulu kamera saya. Iya. Oke, sekarang sudah terang ya, teman-teman ya. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ya. Ya, halo, selamat siang, selamat hari Minggu ya. Sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar teman-teman sekalian baik-baik dan sehat-sehat selalu. Ya, jumpa kembali ya dalam kajian siang kita. Hari ini hari Minggu ya, 18 Mei siang hari. Bagaimana teman-teman? Apakah suara saya terdengar dengan baik, teman-teman? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas ya? Oke, jelas. Oke. Ya, teman-teman sekalian, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seperti biasa, diskusi lintas iman. Seperti biasa kita akan mengundang ya dari pihak Muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik. Oke, ya kita akan coba naikkan dulu ada Hasdar Hafid. Hasdar Hafid. Oke. Selamat siang Saudara Hasdar Hafid. Selamat siang. Ya, silakan Bang Hasdar. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, tunggu ya. Kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, silahkan di bawah nonton. Kalau Anda masih bangga dengan keislaman Anda ingin mempertahankan iman Anda, mari kita diskusi. Silahkan. Oke, seperti itu dong, kan keren. Iya, oke. Bang Hasdar Hafid, oke, bisakah Anda tenangkan diri dulu supaya kameranya nggak kemana-mana? Ada ke leher, muka separuh gitu. Coba Bang, kalau Abang sudah malu jadi orang Islam sehingga mukanya setengah-setengah begitu, boleh saya ganti yang lain. Coba Bang, kameranya yang bagus Bang. Seperti saya ini loh. Wah, sulit kan orang Islam. Oke Bang, saya taruh bawah dulu kalau gitu ya. Oke, coba Bang, presisi gitu, sejajar gitu loh. Nah gitu. Oke, yuk silakan. Ya. Silakan Bang Hasdar Hafid, silakan. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Apakah Anda belajar agama Islam? Belajar agama Islam, ya belajar. Belajar, oke. Masalahnya begini, kalau tidak belajar agama Islam, saya tidak mau nanti banyak lagi orang yang bilang, ya di situ beraninya naikkan orang-orang yang awam saja, yang berilmu nggak pernah dinaikkan katanya. Ya, belajar Bang, tapi nggak langsung secara instan. Semua ilmu itu kami pahami, enggak. Tidak mempelajari secara mendalam. Bukan secara mendalam, butuh proses. Belajar itu enggak sehari, 2 hari, 3 hari. Iya, maksud saya, sebulan langsung Anda, gini, apakah belajar Anda itu berproses, itu seorang Bang. pendalam agama Islam? Pendalam, maksudnya gimana nih pendalam? Mendalami nggak? Anda belajar Al-Quran, ada dalam sepanjang hidup Anda itu, Anda pernah belajarnya gini, Bang Edis, belajarnya itu datar aja, enggak seperti datar-datar orang saja. yang di pesantren gitu ya, yang betul-betul.
Baik, baik, baik. Kalau orang yang Walaupun sudah di kalau pesantren misalnya sudah ngakui, Bang. Kalau orang yang sudah dari pondok, dari pesantren itu sudah ngakuin Muhammad itu Tuhannya. Oke, gini Bang. Sebelum kita ke tema nih, Anda sudah berapa lama mengikuti channel Edis TV? Ngikutin channelnya Bang Edis udah sebulanan ya. Sebulanan. Selama Anda nonton selama sebulan ini, apa kesan-kesan Anda apa? Kesan saya itu ke Edis itu pertama selama saya nonton hanya memang mencari kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan dari agama kami ya. Tapi benar, ada kelemahan, ada kesalahannya. Oh enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Oke, di mana yang saya katakan tentang agama Islam yang merupakan fitnah? Saya tidak mengatakan Anda fitnah ya. Terus gimana? Kesalahan-kesalahan. Contohnya, coba kasih contoh di mana saya mencari-cari kesalahan agama Islam, di mana contohnya? Ya, sibuk meyakinkan orang Islam bahwa Muhammad adalah Tuhan. Muhammad adalah Tuhan. Itu sudah diakui sama orang-orang Muslim gimana? Apakah saya mengakui, Bang? Iya, masalahnya Anda tidak belajar agama Islam. Itu loh. Makanya tadi di awal saya tanya, Bang, apakah Anda memperdalam agama Islam? Anda bilang, ya, pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya kan pernyataan Edis itu tendensius bahwa kepengen semua umat Islam itu menuhankan Muhammad. Ya enggak seperti itu dong. Oke, sekarang saya tanya, adakah selama saya debat, selama saya diskusi umat Muslim yang mengakui Muhammad itu Tuhannya? Ada enggak? Oh, saya enggak ngelihat itu. Nah, pura-pura kan. Jangan begitu. Siapa? Coba jelasin siapa tuh. Oh, Tasik Ngaji kenal? Tasik Ngaji kenal nggak? Tasik ya. Wah, itu Bang Edis. Muhammad itu Robnya, Yusuf PI kenal? Ya. Oh. Katanya sudah sebulan ini. Kalau Tasik Ngaji, gimana? Bang Edis, Tasik Ngaji itu videonya sengaja Bang Edis potong. Oke, intinya dia mengakui nggak bahwa, Bang, dengerin. Kenapa saya potong? Saya nggak mau bahas durasi. Bang Edis, saya naik. Tunggu dulu. Silakan. Bang Edis, saya naik di sini. Saya nggak mau bahas orang lain. Saya nggak mau bahas siapa. Silakan kan Anda bertanya ke saya. Apakah ada orang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu Robnya? Saya jawab, orang-orang yang mengakui Muhammad itu Robnya adalah pendebat-pendebat Islam kelas berat. Orang-orang yang sangat mendalami agama Islam. Hubungannya dengan saya kenapa? Karena Anda tidak belajar agama Islam. Lah, so tahu. Ini namanya so tahu. Tadi Anda saya tanya nggak? Tanya apa tuh? Aduh, udah pura-pura. Tadi di awal saya tanya, apakah Anda memperdalam agama Islam? Betul? Saya belajarnya datar. Iya, Anda jawab datar. Makanya saya bandingkan dengan orang Islam yang belajarnya mendalam, bukan datar-datar seperti Anda. Silakan Anda membandingkan. Contohnya Tasik Ngaji, contohnya Ustadz Yusuf PI, contohnya Rashid, contohnya Daman Al-Mantiqi, contohnya Faisal Khan. Itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Muslim. Gimana? Terus masalahnya apa? Masalahnya Anda tidak belajar agama Islam. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Apa mereka? Dengar dulu. Apa barometer Anda? Apa barometer Anda mengatakan bahwa saya tidak belajar Islam? Anda apa tadi ukuran kan saya tanya, sejauh mana Anda mempelajari agama Islam? Anda bilang datar-datar saja, tidak mendalam, betul? Ya, terus silakan Anda bertanya. Dengan pernyataan Anda sendiri. Bang, silakan Anda Bang Hasdar, tadi Anda saya tanya di awal tadi.
Sejauh mana Bang Anda mendalami agama Islam? Anda jawab datar-datar saja. Ya pantas Anda tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Karena belajarnya cuma datar-datar saja. Coba Anda belajarnya mendalam. Rob dalam arti apa ini? Oke, Anda mengakui nggak Muhammad itu Robmu? Saya enggak. Rob dalam apa? Menuhankan? Bingung kan? Dijawab singkat. Lalu, Anda akui sebentar. Dijawab singkat. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam? Muhammad adalah utusan Allah, Nabi. Robnya umat Islam bukan dia? Nah, saya tidak mengakui Rob. Tidak mengakui karena Anda baru belajar agama Islamnya kelas datar-datar. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Terus maunya Anda terus gini, dengar dulu, jangan ngedabrus. Maunya Anda saya mengakui Muhammad adalah Tuhan. Saya tidak memaksa Anda mengakui. Saya terus hanya kenapa? ingin Anda belajar agama Islamnya mendalam. Anda mau diadu dengan Yusuf PI, mau diadu dengan Gus Wafi, mau yang mereka mengakui Muhammad itu Robnya. Udah, abang bertanya aja, saya jawab, nggak usah bawa nama orang. Gini, saya itu banyak yang dibilang begini. Dengar dulu, Bang Idis. Kamu beraninya lawan orang-orang Islam yang awam. Saya tunggu di sini mereka. Dengar. Abdul Somad nggak berani datang ke sini. Tasik Ngaji tidak berani, padahal tinggal pencet tombol itu. Tinggal pencet aja HP-nya udah datang ke sini. Susah-susah banget datang. Edis. Sediam nggak sih? Intinya, kenapa? Bisa diam nggak nih? Abdul Somad dengar. Kenapa Abdul Somad Tasik Ngaji tidak berani masuk ke channel saya? Kenapa? Karena urusan dia. Itu urusan dia. Mereka akan mengiyakan saya. Itu urusan dia. Saya sudah bilang itu urusan dia. Lu berhubungan dengan saya aja. Begini, pesan saya kepadamu, belajar agama Islam. Baru next lagi sini. Lu belajar agama Anda sendiri. Coba. Ya, belajar agama Islam dulu. Belajar agama Islam juga enggak. Teman-teman sekalian, yang inbox saya, yang nanggapi saya pakai VT, ya banyak. Yang stitch video saya, banyak bilang begini. Ada orang namanya Edis TV, channelnya, beraninya ngadepin Islam awam. Loh, yang berpengetahuan disuruh naik sini, malah manggut-manggut mengiyakan saya. Gimana? Coba, itu kan jadi masalah yang sangat luar biasa, sangat krusial. Kenapa saya katakan demikian? Yang awam naik ke sini, berbelat-belit, muter ke sana kemari, jadi bulan-bulanan. Siang pinter, malah mengiyakan. Bagaimana coba? Ayo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman supportnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ini sudah berapa? Sudah 7.400 orang ya. Ayo, saya undang yang muslim-muslim naik ke sini. Kita ngobrol dengan baik ya. Kita diskusi, ngobrol dengan baik ya. Tapi saya pengen jangan kalian yang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Ya. Oke? Ayo, silakan. Oke, kita kasih naik ada Cimo 542. Ya, selamat siang Cimo. Halo Cimo. Ya Bang. Ya, Muslim Bang. Ateis Bang. Apa? Ateis. Oh iya, silakan nyalakan kamera ya, silakan kamera dinyalakan. Nanti aja Bang, lagi di jalan Bang. Mantau aja dulu, mantau. Oke, baik, saya turunkan ya. Silakan ya, silakan. Kasih naik lagi ada Abdul Azam 06. Oke, Abdul Azam 06. Iya, mereka nggak berani. Alangkah simpelnya. Tasik Ngaji Abdul Somad tinggal masuk ke channel saya ini, tinggal pencet saja toh, ajukan permintaan naik.
Atau saya yang masuk ke channel mereka? Mana berani mereka? Live Abdul Somad, dibisukan komentarnya, nggak berani. Ya, Abdul Azam, Muslim Bang? Kenapa? Ya kenapa? Ya, Muslim Bang? Muslim. Muslim. Gimana? Apakah Anda ingin berdiskusi? Apakah Anda kesini hanya untuk marah-marah atau bagaimana? Enggak. Mau diskusi? Iya. Silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda utarakan? Apakah Anda memperdalam agama Islam? Iya. Terus? Sejauh mana Anda memperdalam agama Islam? Dari lahir. Iya, artinya Anda ada riwayat khusus, maksudnya belajar agama Islam gitu. Ada? Saya belajar dari awal. Oke, baik. Bagus kalau seperti itu. Oke, baik. Jadi gini Bang, beberapa teman-teman Muslim saya, pendebat, ya, seperti, saya sebutin nama-namanya nih, Tasik Ngaji, Ustadz Yusuf, Daman Al-Mantiqi, Rashid, Guswafi, banyak lagi itu, berderet-deret nanti saya sebutkan gak kelar. Mereka menjelaskan dan mengakui bahwa secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Rabbnya umat Muslim. Apakah Anda setuju dengan pendapat mereka? Nabi lah. Kan, ditanya apa nggak nyambung kan? Pertanyaan saya tadi apa? Gimana nggak kedengaran? Gimana nggak kedengaran? Oke, dibawa dulu Bang, dibawa dulu. Nanti saya sakit kepala Bang ngobrol sama Anda. Saya tanya, apakah Anda setuju? Dijawab, Nabi lah. Kita mau nerusin apa ngobrol sama orang kayak begitu? Ayo silakan. Kita sudah panjang lebar ngomong, udah capek sampai berbusa-busa sampai ludahnya terbang ke sana ke sini. Ditanya, apakah Anda setuju? Jawabannya, Nabi lah. Kita sakit kepala kalau kita lanjutin ngobrol sama kayak gitu. Ditanya setuju atau tidak setuju gitu loh. Jawabnya berarti setuju atau tidak setuju gitu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Yusuf Pailo. Oke, Yusuf Pailo. Ya, selamat siang Yusuf Pailo. Selamat siang Yusuf. Halo. Maaf bang, salah pencet. Maaf bang, salah. Kita turunkan ya, kan? Kita kasih naik lagi ada Iman Taf. Iman Taf. Oke, Iman Taf. Oke. Selamat siang Iman Taf. Selamat siang Bang Iris. Ya, silakan Iman Taf nyalakan kamera. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum Bang. Orang Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Dimarahin sama Muhammad. Ayo Iman Taf, silakan nyalakan kamera. Halo? Halo Bang Iris. Iya Bang, silahkan nyalakan kamera Bang. Aduh, aku nggak pakai baju nih Bang Iris. Turunkan aja aku Bang. Saya turunkan ya. Teman-teman kalau naik ke sini, pastikan teman-teman punya tujuan ya. Apalagi kalau teman-teman itu nggak jelas seperti itu teman-teman itu malah mengganggu ya. Pastikan Anda kalau naik ke sini, Anda persiapkan apa yang mau Anda katakan, Anda persiapkan Anda mau bicara apa, begitu ya. Seperti itu. Jangan Anda naik ke sini tuh nggak jelas gitu, teman-teman ya. Ayo, silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim, yang punya ilmu, mari naik ke sini, kita ngobrol dengan baik. Saya berikan kalian kesempatan, yuk. Mari naik ke sini, kita ngobrol, bagus-bagus, yuk. Ada It's Me, ini It's Me udah berkali-kali nih.
inbox saya ini si It's Me. Bentar. Oh, ada AS. Oke, AS. Saya pencet It's Me, masuknya AS. Ya, Muslim, Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, Bang Edi, saya mau bertanya. Tadi saya lihat Bang Edi yang dulu, nanya. Bang, tenang dulu. Tentang agama Muslim terus kan? Bang, tenangin diri dulu, Bang. Tenangin diri dulu. Sekarang saya mau bertanya, kameranya Bang Edi. taruh dulu. Kameranya taruh dulu. Jangan langsung gelagapan gitu, yuk. Tenangin diri, taruh yang bagus kameranya. Nah, gitu loh. Cakep. Ya, perkenalkan diri dulu, Bang. Bang AS, apakah Anda ini seorang Muslim? Apakah Anda ini seorang Muslim? Kan nama saya As. Saya agama Islam, saya Muslim. Muslim. Saya apakah Muslim, Anda Muslim. mendalami agama Islam? Iya. Sebelumnya, tadi kan Bang Edis sudah menanyakan Bang, apakah Anda ke agama Muslim. Sekarang saya mau menanya balik ke Bang Edis. Tunggu Bang, saya bertanya dulu Bang. Dan tadi kan saya lihat sebentar, ini delay. Bagusin kan dulu sinyalmu, bagusin dulu sinyalmu. Teman-teman pastikan sinyal Anda ini ya, paling tidak ada 4 bar di situ ya. Jangan saya ngomong nanti 5 detik lagi belum ada terima. Itu sakit kepala kita nanti ngobrol yang begitu. Karena pengalaman saya, kalau orang delay kita sakit kepala nanti teman-teman ya. Pastikan sinyal Anda bagus. Yuk. Sinyal Anda pastikan penuh ya. Jangan sinyal Anda 2 tapi maksa naik ke sini ya. Saya naikkan dulu It's Me karena si It's Me ini udah berkali-kali dia inbox saya, katanya saya takut naikkan dia. Oke, sebentar saya cari, mungkin dia ada di bawah sekali ya, It's Me. Sebentar. Saya naikkan It's Me sebentar. Saya cari di mana dia. Oh, nggak ada dia, It's Me. Ya, silakan It's Me, kamu ajukan lagi permintaan naik biar saya naikkan. It's Me sekali lagi. Kalau kamu masih ada di bawah, tadi kamu mau saya naikkan tapi kepencet yang tadi. Sebentar ya, saya lihat. Tidak ada di sini It's Me. Nggak ada. Sebentar ya, saya lihat ke bawah. Tidak ada It's Me. Ya, berarti sudah lari dia. Tapi dia setiap hari inbox terus tuh. Inbox aja. Giliran mau dinaikin hilang. It's Me. Oke. Ya, ada saudara HR Sugeng. Ya, selamat siang HR Sugeng. Halo HR Sugeng. Selamat siang. Ya, Muslim Bang. Siap Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Siap, sebentar. Oke. Kameranya coba Bang, presis Bang. Sejajar dengan saya gitu Bang. Jangan cuman anunya doang gitu kelihatan. Siap Bang. Taruh ini enggak pakai baju Bang. Doang. Ini panas Bang. Coba ditaruh dulu yang bagus. Taruh bagus HP-nya. Siap. Nah, gitu loh Bang. Saya heran banyak orang Muslim nggak suka pakai baju. Oke, Bang HR Sugeng, Anda seorang Muslim. Muslim. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam atau cuman Islam-Islaman aja? Nggak Bang, ada headset? Ada headset nggak Bang? Aska. Nggak ada Bang. Ada cuman kepake ke soundcard. Suara saya apa tidak terdengar? Soalnya setiap Anda ini Anda pamerin telinga di sini gitu. Telinga Anda jadi begini-begini gitu loh. Gini. Nah, sekarang kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oke, ya baik. Sia, selama ini apakah Anda ini Islamnya belajar agama Islam atau cuman ikut-ikutan? Makasih Bang Piper. Nggak ada yang namanya Islam itu ikut-ikutan Bang, nggak ada. Islam ya Islam saja. Iya, mempelajari agama Islam nggak Anda? Mempelajari. Pernah mondok dulu? Enggak mondok, ngaji-ngaji musola biasa. Ngaji-ngaji musola biasa. Ini pertanyaan pertama. Kalau Anda nggak lulus, saya turunkan ya. Kalau Anda nggak lulus, langsung saya turunkan. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Rob.
Oke, Rob, baik. Oke, lulus. Oke. Ya, jadi gini, Bang. Jadi, beberapa teman muslim yang berdebat dengan saya, nama-namanya saya sebutin ya. Tasik Ngaji, Yusuf PI, Ar-Rashid, Daman Al-Mantiqi, Gus Wafi, dan lain-lain. Itu mengakui bahwa secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Robnya umat muslim. Apakah Anda setuju dengan mereka? Nggak setuju. Tidak setuju. Kenapa Anda tidak setuju? Silakan. Ya, karena Nabi Muhammad cuma jadi panutan kita. Contoh, Bang. Jadi Bukan kata Rob kita. itu di dalam Al-Quran bisa nggak itu disematkan kepada manusia? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Makanya tadi Anda saya suruh saya tanya sedalam mana Anda mempelajari agama Islam. Ada Al-Quran di situ? Ada. Ada. Kalau nanti misalnya saya tunjuk kata Rob itu disematkan kepada manusia gimana? Gini, boleh saya tanya balik, Bang? Sebentar, biar kita selesaikan dulu. Anda kan tadi saya tanya, apakah kata Rob itu bisa disematkan kepada manusia? Anda bilang tidak bisa, betul? Betul. Nanti kalau saya tunjuk ada ayatnya di mana Yusuf berkata kepada seorang manusia, kembalilah kepada Robmu. Seperti itu. Gimana kalau saya tunjuk ayat itu? Lah, ya kan Islam ini tentang ilmu kitab itu kan nggak sependek Mas Edis kira. Dengar. Gini, pertanyaannya, apakah kata Rob itu bisa disematkan kepada manusia? Anda bilang tidak bisa, betul? Nggak bisa. Saya tunjuk ayatnya di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu disematkan kepada manusia. Bahkan yang mengucapkan itu seorang nabi, namanya Yusuf. Nah, sekarang saya tanya Bang Edi, sejauh apa belajar ilmu Islam, belajar ilmu kitab seperti itu? Sebelum kita saling ukur, saya tunjuk dulu ayatnya dalam Quran gimana? Jangan, kalau saling tunjuk-tunjuk ya berhenti ditunjuk-tunjuk itu. Udah dibawa dulu. Ini ada mau ngeles ini. Udah dibawa dulu, tidur di bawah. Begini teman-teman ya. Makanya dari awal tuh saya tanya dulu, Anda memperdalam agama Islam nggak gitu loh. Kalau Anda memperdalam bisa saya lanjutkan gitu. Kalau Anda cuman ilmunya cuma uluk-uluk gimana? Kalau Anda mengukur saya, pasti Anda nanti bilang saya tidak berilmu. Begitu juga ketika saya mengukur Anda nanti saya bilang tidak berilmu. Makanya kita ke Quran saja. Saya tunjukin nanti di dalam Quran itu bahwa kata Rabb itu disematkan kepada manusia. Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Tahu nggak teman-teman Tasik Ngaji nggak berani masuk ke sini? Tahu nggak kenapa? Apa sebabnya Tasik Ngaji tidak berani masuk ke komal saya ini, ke channel saya ini? Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Mana berani dia? Sudah saya tantang dia. Tasik Ngaji, Abdul Somad, masuk ke channel saya ini. Nggak berani. Atau saya yang masuk ke channel mereka. Coba. Buka channelmu, saya masuk ke situ. Langsung saya masuk ke situ. Oh, mana berani dia. Orang dia sudah mengakui Muhammad itu Robnya kok gimana? Muhammad itu Robnya umat Islam. Cuman orang-orang Islam yang botol mana tahu. Ya gimana mau tahu, orang belajar juga kagak. Yang nggak ngaku Muhammad itu Robnya umat Islam, dipastikan botol. Iya, saya katakan begitu. Nih loh. Nih ya, saya tunjuk ya. Bagaimana kalau Anda betul-betul mempelajari agama Islam. Ini pakar-pakarnya orang Islam yang ngomong ini. Ini bukan asal-asal ngomong, bukan asal orang-orang sembarangan. Perhatikan ini, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita.
Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat itu. Itu yang ngomong itu Daman. Itu gurunya Juma, itu gurunya. Biar kau tahu. Juma, Nandar, itu berguru sama orang itu, biar kau tahu. Ya, silakan. Kalian itu, saya sadarkan, Rob kalian itu ada di kuburan. Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Hari Junianto. Yo, Hari Junianto. Nah, terpental. Oke, kita kasih naik ada Bunda Dimas. Bunda Dimas. Ya, selamat siang Bunda Dimas. Halo? Bunda Dimas? Nah, kabur lagi. Kita kasih naik ada Lintas Musik 28. Lintas Musik. Ya, selamat siang Lintas Musik. Halo? Halo Lintas Musik. Oke, baik, saya kasih turun ya. Saya sudah kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan sekali aja ya teman-teman ya. Sekali dia naik, kalau nggak jelas atau apa itu dia mengajukan permintaan naik, tidak kita kasih naik lagi ya. Cukup satu kali aja teman-teman. Saya lihat lagi ya si It's Me ya. Si It's Me saya lihat lagi karena dia tadi mengajukan permintaan naik. Saya mau pencet ternyata salah ya. Saya lihat apakah dia masih ada di daftar. Tunggu. Saya lihat. Saya absen dulu. It's Me. Karena dia sudah berkali-kali dia inbox saya. Si It's Me. Tidak ada. Oke. Dia tidak kelihatan di sini si It's Me. Tidak kelihatan. It's me, it's me. Oke, tidak kelihatan. Kita kasih naik ada Abdul Khalik. Abdul Khalik, oke. Ya, Abdul Khalik, selamat siang. Halo, Abdul Khalik. Halo, Abdul Khalik. Kan? Lemah, orang Islam lemah. Kalau diajak diskusi lemah, kalau persekusi nomor 1. Halo? Aduh, oke baik ya, kita kasih turun ya. Abdul Khalik sudah kita kasih naik tapi tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada, sebentar. Kita kasih naik ada Ikhwan. Oke. Ada Ikhwan. Oh, tapi Ikhwan tidak bisa saya naikkan ya karena dia kameranya belum bisa terbuka. Kita kasih naik ada sebentar ya. Abang Nuai. Abang Nuai. Sebentar ya. Ini gerak-gerak terus teman-teman. Abang Nuai. Oke, Abang Nuai. Iya, Abang Nuai. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Muslim, Bang. Iya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Abang Nuai, apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam? Saya orang Muslim, bukan memperdalam tapi untuk belajar ilmu Muslim. Tidak belajar agama Islam. Nih, kepada teman-teman yang masih inbox saya, yang masih bikin VT-VT tentang saya, yang stitch video saya bilang, kamu beraninya dengan orang awam. Gimana saya undang si Tasik ngaji nggak berani naik ke sini. Abdul Somad nggak berani masuk sini.
Yang datang kayak begini-begini, nggak belajar agama Islam gimana? Nanti dibilang lagi saya beraninya sama orang awam. Gimana kalau kayak begini coba? Kata Bang Edis kan, Bang Edis juga mendalami Islam. Iya, masalahnya Anda sudah mengatakan Anda tidak memperdalam agama Islam. Apa yang mau saya lanjutkan? Bukan memperdalam, saya kan belajar Islam. Iya, apakah Anda punya tahun-tahun di masa lalu yang Anda habiskan untuk memperdalam agama Islam? Maksudnya gimana? Anda pernah nggak menuntut agama Islam, mempelajari agama Islam secara khusus? Misalnya pernah masuk pondok pesantren, pernah sekolah agama Islam, pernah belajar apa kek? Pernah masuk usuluddin kah? Pernah masuk ilmu perbandingan agama kah? Pernah nggak? Belum pernah, cuma kita ikut. Pernah. Terus gimana? Saya mau ngobrol apa? Kita cocoknya ngobrol contoh. Itu lebih cocok ngobrol yang lain. Masalah sering ejek itu, ejek Kristen menuhankan manusia. Ternyata Islam menuhankan Muhammad di kuburan. Iya, gimana? Anda maksudnya kalau itu gimana juga? Anda itu mempertuhan Muhammad dan Muhammad ada di kuburan. Ini Bang Edis. Gimana? Kadang-kadang orang Islam itu juga memperbedakan Islamnya gimana, Islamnya apa. Bukan Islam itu bukan cuma satu Islamnya Bang Edis. Ngerti, saya ngerti Abang Nuai. Makanya saya tanya, apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Saya cuma belajar bukan memperdalam. Ya sudah, apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arab Tuhan. Ya Allah lah, Rabb. Ya, tidur di bawah. Bahasa Arabnya Tuhan, Allah. Ayo, silakan, yuk. Ini nggak bisa dilanjutin kalau udah kayak begitu, buang-buang waktu, teman-teman, buang-buang waktu. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya, kita kasih naik ada Liana. Oke, kita kasih naik Liana. Ini Liana ini walaupun ya ahli menipu diri, nggak apa-apa lah. Ya, silakan Liana, nyalakan kamera. Kacau. Bentar, Bang. Halo. Halo. Ya, halo, saya dengar dari tadi. Silakan, kameramu mana? Kan? Saya takut diturunin, jangan diturunin ya untuk kali ini. Ya, kameramu mana? Masalahnya kameramu di mana, Lina? Jangan bicara kalau kameranya belum nyala. Oke, siap. Awas Dari aja kalau tadi diturunin. rupanya disiapin. Nah, gitu kan cakep. Oke, Lina. Gimana? Oke. Apakah kamu masih lomba menipu diri atau gimana? Enggak. Siapa menipu diri? Oke. Liana, kamu sering kan nonton channel saya kan? Setiap hari tuh kalau ada. Kamu akui nggak bahwa beberapa muslim yang datang ke channel saya ini mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Sebagian sih ya mengakui, sebagian tidak. Sebagian tidak, sebagian mengakui. Oke. Menurut kamu kenapa ada sebagian yang mengakui Muhammad sebagai robnya, sebagian tidak? Kenapa? Apakah karena Muhammad belum jelas, belum konsili orang Islam, konsili 2025, Muhammad itu rob atau bukan? Mana? Sepertinya harus konsili itu ya. Sepertinya harus. Iya. Biar kompak. Iya. Karena satu bilang Muhammad rob, satu bilang bukan. Nggak jelas. Betul. Jadinya. Makanya saya bilang Muhammad itu rob yang ada saklarnya. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya Muhammad itu. Ngaco aja nih Bang Edis nih. Kan jadi seperti ada saklarnya. Sebentar ada rob, saklarnya, sebentar zaman bukan. Nabi Muhammad belum ada listrik. Iya, makanya sekarang umat muslim kalau ditanya apakah Muhammad rob, kadang-kadang bukan. Makanya ada saklarnya, on-off. Ada switch on, switch off-nya. Tergantung
tergantung dari mana memahaminya, Abang. Oke, baik. Sekarang gini, Lina. Kak Lina, saya mau tanya, coba. Apakah Gimana? Muhammad itu robnya umat muslim? Bukan. Bukan. Itu mulu yang Ini ditanya. kalian sudah tahu kan? Itu mulu yang ditanya. Berarti saudari Liana, dia saklarnya lagi off. Makanya bukan rob sekarang. Oke. Ada Al-Quran di situ. Ada Al-Quran di situ. Nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau kayak begini? Jangan diturunin dulu, nggak mau kalau diturunin dulu. Anda mau diskusi tapi Qurannya nggak punya, gimana? Nggak, saya mau diinterogasi aja lah, nggak usah diskusi. Liana, dengerin Liana. Apa sih yang masih membuat kamu percaya dengan agama Islam? Sudah sekian banyak saya tunjukkan kepada kamu, saya beberkan bukti-bukti kepada kamu. Bahkan kamu sudah mengiyakan. Ya kan? Ya. Terus kenapa? Apa yang masih membuat kamu lagi? Coba yang bagian mana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo. Tahu itu enggak? Tahu, kan dari Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya bilang itu? Bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi kenapa Yusuf itu? PI sih Bang. Kenapa harus Yusuf PI? Nah, ya kan biar orang kenal. Lalu Udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya. Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Coba, itu kan hadisnya doif, Bang. Hadisnya doif dan ada banyak pendapat. Bagaimana? Ini, kamu kayak gini Lina, makanya saya sulit diskusi dengan kamu. Giliran bikin bangkrut dibilang doif. Terus apa lagi, Bang? Loh, itu nggak ada yang bilang itu doif loh, Liana. Nggak ada satupun muslim yang bilang itu doif. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ustadz-ustadz sekali berbesar. Contoh, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mensohihkan hadis itu. Nggak ada dibilang ini. Mau saya tunjukkan lagi nih, misalnya nih. Nih. Boleh. Bentar ya. Saya tunjukkan ya hadisnya. Itu diriwayatkan oleh banyak riwayat. Nih ya. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, kita belum buka bikin-bikin teman-teman galerinya teman-teman. Bentar ya. Sabar. Saya tunjukkan, teman-teman besok kita bikinlah ininya ya. Kita bikinkan apa namanya hadisnya ya teman-teman ya. Nih kita tunjukkan ya bagaimana di dalam sebuah hadis jelas sekali riwayat itu ya teman-teman ya. Perhatikan. Saya tampilkan hadisnya di layar supaya teman-teman melihat. Ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Tidak ada galeri kita. Jadi kalau mau ini kita cari dulu. Oke, saya balikan kamera ya. Saya balikan kamera saya. Saya tampilkan di sini. Ya. Ini ya hadisnya ya. Kelihatan ya. Oke. Ya, ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui.
anak angkat yang sudah dewasa, diriwayatkan dalam nih Musnad Ahmad, perhatikan nomor sekian, Sunan Ibnu Majah nomor sekian, Sahih Muslim. Banyak ini, Kabir, At-Tabari, Muj'am, Aswad, banyak sekali nih ya. Nih, bertaburan ini, bertaburan. Nih, kita baca aja salah satunya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Naqid dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya dari Aisyah. Ia berkata, Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia nih. Ketika keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya, pelayan dari suaminya itu sendiri. Perhatikan ya, jadi ada seorang bernama Sahlah, punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, ABG, ya kan? Nah, sering keluar masuk ini pelayan ini. Namanya orang kepercayaan kan, bebas aja dia keluar masuk. Tapi di wajah Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Wajah Abu Huzaifah mengenai keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Wow, susuilah dia. Perhatikan. Kata ini, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia telah dewasa? Nabi SAW pun tersenyum. Wah, senyum dia Muhammad. Dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim sudah mengikuti perang Badar. Udah berjanggut ini di dalam riwayat lain. Ya. Nih, Rasulullah SAW pun tertawa nih. Dalam riwayat lain, ya Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah itu senyum, tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya, seluruh rawi pada sanad semuanya siqah, kuat, terpercaya. Jelas tuh. Kok kamu bilang palsu? Ini nekat yang nyata. Silakan. Bagaimana kamu mengikuti Nabi yang seperti itu? Iya. Silakan, Liana. Iya, oke Bang, makasih Bang. Silakan. Ya, masa kita kan pakai logika ya, masa nggak pakai logika? Masa orang dewasa harus disusui, kan nggak mungkin juga itu. Tapi Muhammad yang suruh. Atau mungkin ada tertentu ada suatu darurat tertentu gitu, kalau nggak disusuin meninggal mungkin bisa jadi. Ya nggak tahu, mulai saya. Tapi nggak ada kok, orang Islam nggak seperti itu. Meskipun itu hadis ada, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, Bang Edis, gitu. Loh, jangan salah. Fatwa itu tentang menyusui pria dewasa itu sempat bikin heboh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Makanya banyak di Timur Tengah kejadian-kejadian seperti itu. Ada surveinya kemarin. Sayangnya galeri belum saya siapkan, teman-teman. Sabar ya. Besok kita bikin galeri. Jadi kalau mau data tinggal klik begitu, gitu teman-teman. Kalau memang iya seperti itu, ada surveinya ya, alangkah sangat menjijikan sekali kalau memang begitu, Bang Edis. Nah, itu kamu masih ikutin. Enggak, Bang Edis jangan fitnah ini. Enggak mungkin Bang Edis jangan fitnah. Begini, masa sih Liana, gitu? begini Liana. Mungkin Di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Abang ini. Kok suaminya berarti Liana ini kagak nyimak, ini gimana sih? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Iya. Nah masalahnya apa yang terjadi jika perempuan dewasa disusui pria dewasa? Masa kita mau ngomong kayak begitu kan tabu. Betul.
Iya betul. Nah iya, tapi bagaimana itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya itu kan untuk apa ya? Menghindari fitnah itu tadi, Bang. Menghindari fitnah yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini, aduh. Jadi topik aja Bang, jangan yang itu Bang, berat yang itu. Ya, makanya Lina, saya cuma bilang begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, pelajari Bible, ya kan, pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil. Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi itu. Ya, makanya begini Lina. Saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu juga Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya, ada. Hadisnya Oke, ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya, kan itu diriwayatkan. Masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Iya. Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? Sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua sebenarnya. Oke, saya kasih contoh nih, Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan setelah Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Aduh, belum ya. dewasa katanya, ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih. Perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah jangkutan, udah berjangkut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan ini udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh gitu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba.
Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang, Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong. Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas. Apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama Nggak tahu ipar ada aja kita kalian jaga yang jarak. nggak Masa boleh. sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng Pusing nggak yang bisa. nyata ya. Oke Bang, terima kasih Nah pencerahannya. itu makanya. Seperti itu. Makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini? Coba. Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik? Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi dicontoh? kan kita ambil yang baik, Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Ya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, tidak ada. Betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada 2 yang suci yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ini sulit kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Jadi pusing ini, Bang. Gimana tanggung jawab nih, Bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu, Bang. Kasih kesempatan buat yang lain. Saya sudah mulai pusing ini. Terima kasih ya, Bang, waktunya. Sama-sama, Liana. Makasih Kak Liana juga. Makasih, Bang. Semoga Anda salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. Semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama Liana. Oke, saya turunkan ya, teman-teman ya. Ayo teman. Ya, silakan ya muslim yang lain ya. Nanti curhat lagi, ngomong lagi inbox saya. Panjang banget inboxnya. Saya kalau habis siaran itu baca-bacain inbox, teman-teman. Makanya kalau inbox saya jangan halo, jangan gitu. Kalau inbox saya jangan halo atau jangan selamat pagi. Langsung pesan Anda apa gitu loh, biar saya tidak menunggu gitu. Anda sampaikan pesannya gitu. Nah, banyak yang inbox.
kamu beraninya sama orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Saya sudah suruh orang Islam yang ngerti agama Islam ke sini. Yang datang malah gimana? Ayo silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik lagi ada sebentar. Siapa ini? Kita iklan dulu lah ya. Teman-teman, ini pengumuman ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ini akun saya nih ya. Ini akun saya yang asli teman-teman. Nih, Edis TV. Kalau sekarang ini per 16 Mei, ya, follower saya itu ada 312.000. Nah teman-teman sekalian, informasi, saya hanya memfollow satu akun. Dan yang saya follow ini juga akun saya, teman-teman. Nah, jadi saya hanya punya 2 akun. Sekali lagi teman-teman ya, saya hanya punya 2 akun. Akun saya yang utama, ini sekarang tanggal 18 Mei, followersnya 300.000 lebih. Saya follow satu akun dan ini juga akun saya. Jadi teman-teman silakan follow juga yang akun saya yang satunya ini. Nah selain daripada yang 2 ini, akun yang ini dan yang saya follow ini, saya pastikan semuanya bukan akun saya. Saya nggak tahu itu siapa ya. Kalau walaupun namanya Edis TV, logonya sama begini, selain daripada yang 2 ini bukan akun saya. Ya, itu pengumumannya teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon maaf yang kemarin-kemarin berteman dengan saya, kok tiba-tiba putus pertemanannya. Saya hanya semata-mata supaya mempermudah orang mencari akun saya yang asli teman-teman. Karena kalau Anda klik di kolom pencarian, Edis TV, itu akan muncul kurang lebih 50 akun palsu. Salah satunya buatan Tasik Ngaji. Makanya Tasik Ngaji takut itu kalau saya mau berani bahas itu. Nggak berani dia. Dia bikin akun palsu sendiri, dia upload sendiri. Demi apa? Demi konten. Makanya dia nggak berani, dia kesini nggak berani. Ya, yuk silakan. Dan juga teman-teman sekalian, ya teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Kita perlu rumah apologet untuk berapologetika, menjawab orang-orang Islam, terutama orang-orang Islam yang kerjanya bahas-bahas agama Kristen ya, seperti Donditan, Zuma, ya Rifa, Nandar dan kawan-kawannya itu, kita jawab mereka teman-teman. Nah, untuk menjawab mereka itu tentu saja teman-teman kita perlu tempat, ya kita perlu mendirikan rumah apologet lah intinya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau tergerak ingin mensupport pendirian rumah apologet di sini teman-temannya, ada kolektor untuk rumah apologet di sini. Teman-teman screenshot. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube, silakan di tulisan berjalan, atau teman-teman yang nonton di TikTok nih, teman-teman ya, kelihatan ya. Teman-teman bisa support di sini. Tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, silakan teman-teman bisa support di situ, teman-teman. Atau mampir ke profil saya juga ada, di situ ada link Saweria segala macam, teman-teman. Info tentang saya ada di profil ya, ada di beranda. Silakan teman-teman mampir ke beranda. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Silahkan teman-teman Muslim. Ayo. Tunjukkan performa terbaik Anda ya. Kita kasih naik ada Udin. Oke, Udin. Makasih ya Bang Aman. Makasih Bang Aman. Iya, Udin. Selamat siang, Saudara Udin. Halo? Udin? Macet. Oke ya, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi. Ada Deandra Korela. Deandra Korela. Oke, Deandra Korela. Waduh, kolera lagi. Korela, mohon maaf. Deandra. Halo? Deandra?
Halo Diandra. Oke, macet lagi ya, macet lagi. Kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada Baale. Ya, selamat siang Baale. Selamat siang, bentar saya hidupin kamera dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Baik. Halo. Ya, Baale Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim Bang. Oke, bisakah Anda duduk dulu posisinya dengan bagus supaya kepala saja yang kelihatan? Tadi saya ngelihat perdebatan Anda dengan siapa Mbak Liana. Iya, Liana. Dan sejauh ini saya lihat tuh kayak dungu atau apa nggak tahu saya Mbak Liana tuh dungu atau apa kurang ngerti. Dengan yang Anda ingin menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan tadi. Jelas. Bang, kameranya jangan Bang. Ini saya cuma lihat rambut Anda. Ayo. Coba penuh. Atau pakai kacamata kalau nggak pede. Pakai kacamata, pakai topi boleh. Enggak, tadi pertanyaannya apa tadi? Kacamata. Yang ajaran Nabi Muhammad menyusui menyuruh menyusui. Nah, pria itu yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Abang situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus dengan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada terusannya. Di bawah kan ada terusannya. Apa terusannya? Harusnya ada terusannya, dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Coba baca. Iya, dibaca terusannya. Terusannya dibaca. Ayo kita baca. Oke, intinya dia pria dewasa nggak? Ada terusannya itu hampir balik. Nah, itu. Hampir jadi balik. segala sesuatu dibaca ke bawah. Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai selesai. Oke, baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Panik hadis. Oke, baik. Kita tampilkan hadisnya ya. Enggak, jadi maksud saya gini loh. Kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin fitnah sana sini. Katanya mau gimana? Bikin bukan fitnah apa? Di konten kamu itu ngomong apa Ustadz Abdul Somad mau dibaptis. Bener apa enggak? Ada enggak kontennya? Ada. Iya, oke. Dari siapa yang bikin aja. Dari situ Abang aja. mau alihkan tema atau mau ke sini? Bukan. Udah, kita buka. Kita buka. Kita buka. Tarik nafas. Kita buka. Kita buka, enggak apa. Tarik nafas. Hembuskan. Ayo. Tenaga dalam. Enggak, saya tuh santai. Cuman saya buka. Tarik nafas. Sebentar, Bang. Biar enggak kemana-mana, Bang, bahasanya. Lompat ke sana kemari. Ayo kita buka yang abang menggiring opini biar orang berpikir, oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah, dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya? Saya lupa. Saya juga nggak terlalu. Dan setelah saya buka, oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui, anak kecil ya, dalam konteks anak kecil disusui dan dia meminum ASI dari ibu angkatnya itu, dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya. Enggak, benar. Nah, oke, dan itu kasih tahu saya kalau selesai bicara ya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong. Segala sesuatu informasi yang enggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Oke, jadi sudah maksudnya selesai, Bang? Ada, ayo kita. Sudah selesai? Sudah sampai bawah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika Anda berbicara bermodalkan Al-Congor, saya akan berbicara. Sama. Loh, katanya sudah gantian. Ketika Anda berbicara menggunakan Al-Congor, saya akan berbicara berdasarkan Al-Hadits. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian, ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai selesai ya. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan. Nah, sampai bawah. Kelihatan ya Bang ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca.
sampai baik. ke bawah. Baik, dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah, nggak ada ini anak angkat ya, budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan dijeda, jangan dijeda. Baterainya low, jadi saya pencet aja. Baik. Abu Huzaifah, mana tadi? Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Terus. Tadi Anda bilang, tahu balik, menjelang balik. Ini udah balik. Benar. Di konteks yang secetek itu emang balik. Tapi kita sudah balik, Bang. Telah balik. Oke? Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa. Orang dewasa. Tahu kan orang dewasa? Tahu, ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia. Maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong. Udah selesai, jangan selesai di situ. Gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal, nggak bisa. Oke, baik. Hadis semua kedua. Sampai selesai. Hadis kedua. Hadis itu panjang. Enggak apa-apa, ini hadis kedua. Hadis kedua. Terus ini. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu. Maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, Tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Huzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah. Terus. Kok terus kemana? Udah gini. Belum selesai. Oke. Kalau selesai itu nyampe ada titik. Kita tampilkan lagi. Itu baru selesai. Terus. Hadis ketiga. Jangan bikin narasi yang nggak benar tuh, jangan dibikin. Kita harus sampai selesai. Hadis ketiga ya. Hadis ketiga ya. Bible pun, saya yakin di Bible pun juga misalnya ada apa namanya, misal hadis atau apapun, saya nggak ngerti Bible. Baik. Pasti ada yang keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya. Ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya. Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia adalah sudah besar. Oke, begini. Dan sedang ini saya terusin sebelum kamu komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, nggak dewasa. Itu nggak ada dewasa. Besar sama dewasa beda. Oh, jadi apa bedanya besar sama dewasa? Yuk, besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri, badannya besar tapi dia belum dewasa, belum akil balik. Sudah dewasa ya? Sudah dewasa ya? Sudah dewasa. Adik saya dia besar. Enggak, yang ini sudah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa?
Iya, belum Apa dewasa arti dong. balik? Balik itu setelah udah ada akalnya, setelah udah mengerti apa Oke, namanya. baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan tanya dong. Perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke, itu kan di atas, kan saya nyuruh sampai selesai, clear, hadisnya sampai selesai, oke? Sekarang Bentar. intinya, inti dari sudah kita baca ini, bener nggak Muhammad daripada menyuruh wanita kita menyusui orang dan itu yang kayak bukan menggiring suaminya? orang, oh iya ya bener ya. Bentar, saya baca ini nih, dari Zainab. Dari Oke, Ibnu baca, Yaqub tampilkan, balik kamera. Selama bawah Kameramu balik dulu. berkata, seluruh istri. Kameramu balik dulu. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Nggak percaya berarti. Silakan, balik kamera. Gimana nih balik? Sabar. Balik kamera gimana sih caranya? Silakan. Justru sebenarnya itu akan membutuhkan kamu balik kalau kamu anu. Ya enggak lah. Balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, Silakan. nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Balik Mambo. Ayo, silakan. Kameramu mana? Kameramu mana? Bentar. Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai hadisnya tetap sama. pakai al-hadis. Pakai. Bentar. Mana al-hadisnya? Sebentar. Sabar. Nekat yang nyata. Bentar. Kameramu mana? Balik. Jangan kau matikan. Apa kau sudah malu atau gimana? Oh ini sorry silakan bacakan. Sorry Abu Jahal nggak simpan tadi bentar. Enggak, kau simpan bentar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar, nih ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Lu sabar, situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita terus. Sabar. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Iya, itu dia harus ngerti dong. Jangan sambil kamu nunggu panik. Biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Firanda. Ustadz yang mana? Apakah saya mengada-ngada? Putarkan. Oke, sambil kamu cari ya, sambil kamu cari. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi masalah saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, udah bisa sebentar bisa menjadi anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak angkat ya. Loh, hadisnya sahih. Silakan baca hadisnya. Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa hadisnya baca, bukan komentar, hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. Bukan komentar. Oke, hadisnya baca. Dari bentar, kita harus selesai. Kamu kok baca komentarnya? Hadisnya. Komentar mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong harusnya. Oke, baca hadisnya, ayo. Bentar. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab, dari ibunya yaitu Ummu Salamah, bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata, seluruh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara
susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi, loh, kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh, oke? Seperti dan mereka juga pernah menyanggah Aisyah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Nggak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kaumku, ikutilah ajaranku. Tidak ada. Ini, bentar. Sebelum kamu ngomong, coba kamu baca aja hadisnya. Loh, kamu ini dari tadi banyak cerita, hadisnya baca dulu. Ini hadisnya loh. Ya coba baca hadisnya. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja, maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh. Sudah? Oke. Ya, balik lagi kamera. Di sini. Tentu saja. Ini kan kutipannya, ini bukan komentar, beda dong. Komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau udah balik lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Saya tanggapi ya, Ini Bapak. Yang barusan kamu baca tadi, itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana? Yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi, itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Muhammad. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Huzaifah? Ya, untuk menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan dan ternyata udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh nyari hadis yang mau versi. Apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri dalam kitab ini loh. Kan kita ngomong bilang jadi hadis. Bentar. Dalam kitab Syariah Hashim Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Syahabibayah Abu Huzaifah. Oke, ketika disuruh disusui sudah dewasa nggak dia? Belum akhir balik, besar bukan dewasa. Karena konteks akhir balik udah berkali-kali dibacain sudah akhir balik, kok belum akhir balik, ini gimana sih? Emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa, kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Oke. Berat ini kayaknya, ini berat ini. Meninggal ini. Ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke, sebentar ya. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti saya yang tahu. Kalian ini. Kalau saya yang baca cuma saya doang nanti yang tahu ada misi. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini coba saya. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Ayo baca. Oh, udah pakai ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Abu Bakar. Siapa nih? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa... Sebentar, udah dewasa belum ini? Udah dewasa. Terus? Terus, mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu disuruh nyusuin nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Ya nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus? Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada kecemburuan Nabi berkata, mana?
Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Cemburu. Apa? Jealous. Ada cemburu. Enggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Cemburu. Kan nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini? Coba baca. Ini coba kamu lihat ini anu saya ini apa di sini? Susila dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita Oke. Jadi kita anggap cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke. Di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Bentar, sabar. Udah gini aja, coba tutup aja itu. Gini, tadi kamu ngomong-ngomong Abdul Somad. Gini, dengar. Tadi kamu ngomong Abdul Somad apa? Kan situ bikin konten tentang Abdul Somad dan kata-kata itu Abdul Somad. Mana? Di mana? Mana? Jangan kau matikan KP-mu. Di mana akun saya yang ngupload Abdul Somad dibaptis mana? Nama akunmu siapa namanya? Nih, saya tampilin akun saya nih. Apa? Kerja-kerjaan kalian. Nih, akun saya nih. Pengikutnya 312. Oh, ada saya di sini. Ini akun saya nih. Saya hanya follow satu akun saja. Yang saya follow ini juga akun saya. Cek di 2 akun ini. Di mana di situ saya ngupload Abdul Somad dibaptis di mana? Udah hapus paling. Pernah saya lihat udah dihapus paling. Pernah saya lihat pas ente lagi live. Saya lihat. Balik. Ya. Coba kamu dengar omongan saya ini. Coba kamu bisukan dulu. Kamu udah berapa lama main TikTok? 2019 paling. 2019. Sudah cukup lama. Paling saya lupa. Ya, artinya sudah lama. Saya aja main TikTok paling baru udah 1 tahun 2 tahun. Gini, perhatikan. Gampang nggak bikin akun palsu? Ya gampang. Bisa nggak kamu bikin akun Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan bisa. Kamu ngupload video apa saja bisa nggak? Gampang nggak ngapus postingan setelah kita post? Gampang. Kita bikin konten setelah kita post, gampang nggak dihapus? Oke. Ya makanya sekarang gini. Saya mengundang Tasik Ngaji untuk menampilkan beranda orang yang ngupload Abdul Somad dibaptis itu mana? Tampilkan berandanya. Mana berani dia? Kalau dia tampilkan berandanya ketahuan akun odong-odong. Kamu saya kasih tunjuk. Bentar, saya coba saya cari ya. Soalnya waktu itu pernah. Bagaimana betapa mudahnya? Sebentar. Kamu saya kasih tunjuk kan, biar kamu saya ajarin. Oh, kalau namanya orang apa ya, mohon maaf ya bahasanya agak sedikit ini. Kalau orang beken itu banyak yang malsuin akunnya. Mana kamu itu? Kamu lihat nih. Saya balikin kamera saya ya. Lihat. Perhatikan. Ketika saya perhatikan nih. Ketika saya mengklik Edis TV di kolom pencarian dan saya lihat pengguna atau users, perhatikan. Kamu lihat di sini banyak sekali nih Edis TV nih. Edis TV. Ini aja ada yang live juga ini. Ini akun bodong yang live juga ini. Nih, Edis TV. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh satu. Nih, kita buka nih satu akun. Lihat nih. Nih, ini Edis TV nih. Nah, atau lihat lagi yang ada uploadnya aja, yang ada uploadannya mana misalnya nih. Nih,
Ini Edis TV nih. Ketika misalnya saya klik begini, contoh saya klik begini ya, misalnya nih, kita klik bagaimana contohnya, misalnya ini, kita kasih contoh nih. Nih, ini jadi Edis TV, ini berandanya ini. Nih, tapi berani nggak dia klik anunya ini, profilnya ini? Berani dia klik ini profilnya. Kalau dia klik profilnya akan ketahuan itu akun asli atau palsu, bodong atau palsu. Kelihatan. Oh, makanya Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Karena apa? Karena dia tahu itu akun bodong. Oh, gitu. Enggak, bukan akun bodong. Saya pernah lihat. Enggak, bukan. Dengar, sebentar sedikit nih, saya penutup. Namamu Bale kan? Nih, namamu Bale. Foto profilmu seperti ada orang camping. Saya ambil fotomu, saya bikin akun Bale, satu hari kan. Saya upload, kamu lagi ngupload video misalnya nginjek-nginjek Al-Quran. Apa saya bilang itu Bale? Bisa. Kenapa nggak bisa? Orang akun bodong. Cara membandingkannya, kunjungi berandanya. Asli atau enggak akunnya? Oh, bodoh. Loh, saya pernah ngunjungi dan ente lagi live. Di situ ada nih, Cok. Nih, bentar nih. Nih loh, ini bukan nih. Sabar. Pimpinan dan rancangan Tuhan. Oh, ini nih. Dan kontennya udah nggak ada nih. Bukan mana beranda ini? Bisa dia nampilin berandanya. Loh, kan udah nggak ada, sudah situ hapus. Berandanya aku itu. Tapi teman, beranda apa? Dengar. Udah. Saya kasih tunjuk. Kita balik. Udah. Kita balik ke topik. Nih, dengar. Apa? Saya itu bukan orang. Saya itu banyak informan yang inbox saya, yang nolong saya, yang ngasih tahu saya ini bang akunnya ini banyak. Jadi saya sudah kantongi itu akun mana yang ngupload Abdul Somad itu, akun Edis TV yang mana, akun Edis TV bodong yang mana. Nih kerja ini tugas kalian. Nih saya kasih tunjuk akunnya. Nih. Coba. Sembarangan kamu. Kalau saya mampir ke profilnya. Nih saya kasih tunjuk. Biar kamu tahu, kalau saya itu berhubung banyak yang nonton, banyak yang suka, jadi selalu saja ada orang yang membantu, menolong, mencari tahu itu akun punya siapa sebenarnya. Nih, saya kasih tahu akunnya itu akun siapa sebenarnya. Nih, perhatikan. Kationgnya kamu mengatakan nih. Itu akun saya. Ya nih, saya juga jangan sambil cari. Malah saya menantang Abdul Somad suruh membuat laporan tentang itu. Mana Abdul Somadnya berani? Tidak berani. Udah dihapus ya, makanya nggak berani ya. Nggak berani Abdul Somadnya. Iya udah dihapus, sudah nggak ada, makanya nggak berani dia. Nih dengar, sebentar. Nih, inilah akun yang mengupload Abdul Somad di Baptis. Nih, saya balikin kamera saya. Sebentar. Inilah akun Abdul Somad, akun Edis TV bodong yang dikarang-karang oleh umat muslim. Nih. Ini akunnya nih. Ya kan? Nih. Ini akunnya. Nih. Ini akunnya, perhatikan. Lihat berandanya. Nih, ini uploadan dia nih. Nih. Oke. Nih, ini di video sini, ini komentarnya dinonaktifkan. Nih. Saya punya akun berandanya. Nih, ini video-video dia yang diupload dia nih. Nih. Lihat tuh followersnya berapa? 21.000. Mana ada sejarahnya akun Edis TV 21.000. Ini berandanya ini. Ini. Di atas tulisannya Edis TV 150k plus followers. Tapi followers dia 21.000. Ini kan kerjaan kalian. Pekerjaan kalian. Nekat yang nyata. Kerjaan siapa ini? Loh, itu kerjaannya Tasik Ngaji. Namanya saja
akun Edis TV 150k followers, tapi followers dia 21.000. Itu namanya akun bodong, kerjaan kalian. Kok kerjaan kalian? Terus kerjaan siapa? Kenapa Tasik Ngaji nggak berani nampilin berandanya? Dia saya tunggu datang ke sini nggak berani dia. Habis dia berani dia naik ke channel saya. Nekat yang nyata. Nih akunnya ini. Akunnya yang mengupload Abdul Somad itu, nih Edis TV bodong. Berapa followernya berapa? Nih. Akun Edis TV bodong yang followersnya ini. Nih, ini akunnya. Nih, aduh, balik dulu, bentar. Nih. Nih, inilah akun Edis TV bodong yang upload itu nih. Edis TV 150k plus followers. Namanya saja dengan kenyataannya udah beda. Nih. Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Nekat yang kok di saya nggak ada? Enggak, kok di saya nggak ada 21.000 tuh nggak ada loh. Iya, intinya kerjaan kalian itu. Mana ada akun saya 21.000 followersnya. Kalau akun saya yang asli followersnya itu 300.000 sama 100 sekian ribu. Bentar, nggak ada loh, nggak ada 21.000. Cari aja. Yang jelas makanya Abdul Somad pergi ke Mabes Polri. Biar Tasik Ngaji itu diangkut. Oke, sudah ya. Balik. Bentar. Kau cari sendiri tuh. Nanti kalau udah ketemu sini lagi. Enggak, Oke? bentar. Itu kita lo belum selesai lo. Apalagi yang tadi mau bahas. Berarti kan itu kan menyesatkan, benar nggak? Menyesatkan. Ya jadi janganlah kayak gitu. Bentar. Gimana? Bentar. Anggap oke, anggap ya saya salah dengan postingannya aja udah beda dengan beranda saya. Lihat beranda. Untuk yang tentang Abdul Somad tadi saya mengakui kesalahan saya mungkin. Oke. Gentle dong. Kerjaan kalian itu makanya saya didik supaya apa? Dan saya nggak mau tahu juga. Dengar, balik. Kemarin pernah ada peristiwa kalau nggak salah gempa atau apa di NTT, ada musibah. Ada akun Edis TV di situ komentar. Ada akun Edis TV komentar di situ. Lu ada. Makanya banyak yang inbox saya. Kenapa kamu begini? Makanya netizen banyak yang gini. Dicek dulu berandanya, akunnya bodong atau kagak, asli atau bukan. Gimana? Iya, oke. Masa iya, misalnya ada Jokowi komen di anumu, langsung kamu anggap itu Jokowi, gimana? Atau Prabowo komen di anumu, langsung kamu anggap itu Prabowo. Dicek dulu berandanya, asli bapak bodong. Oke, anggap salah ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke, anggap itu salah. Kita balik ke topik tadi. Oke, kita balik ke topik. Sudah, intinya kamu sudah mengakui bahwasanya apa yang tertulis dalam hadis tadi, di situ jelas Muhammad menyuruh menyusui pria dewasa, betul? Bukan. Betul. Tapi kan di hadis lain itu adalah budak. Seorang anak kecil yang diajak. Budak mau ini, artinya pria itu sudah dewasa, betul? Dan itu hanya ditujukan untuk khusus ya, untuk terserah dia. lah, itu kan asumsi pribadimu. Yang jelas Muhammad menyuruh. Artinya Muhammad menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa, bahkan sudah ada suaminya, menyusui pria lain yang bukan suaminya, betul? Betul. Nah, yang kayak begitu mau kami ikuti. Ya, nggak ada. Oh, wahai umatku, wahai kaumku, ikuti, nggak ada. Nggak ada ajaran. Segala yang dikatakan Muhammad itu adalah sebagai contoh, sebagai kan di situ udah jelas. Kan di situ hadis itu dikhususkan hanya di mana untuk. Di situ dikhususkan? Di bawah kan ada. Mana coba tunjukkan mana hadisnya dikhususkan. Kok berbelit-belit sih? Yang saya suruh kamu tunjuk perkataan Muhammad, kamu suruh malah nunjukin perkataan istrinya, gimana? Iya, sama dong. Di mana perkataan Muhammad itu adalah khusus buat Salim? Ini khusus istri Nabi Muhammad pun menolak. Istrinya sendiri menolak, apalagi kami kaumnya. Kan gitu logikanya, dan itu nggak make sense. Satu, masih Yosi ada orang laki-laki datang menolak.
Istrinya menolak karena apa? Karena hanya dikhususkan untuk Karena hadis itu untuk satu orang itu tadi. salim. Oke, baik. Iya. Sudah. Saya kasih. Oke. Artinya Muhammad pernah. Kamu wajahmu jangan kamu sembunyikan. Artinya Muhammad pernah menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lain, betul? Karena anak angkatnya, betul. Dan pria itu sudah dewasa, betul? Dan dia anak angkatnya, betul. Oke, dia sudah mengaku. Benar dong. Ya. Artinya satu-satunya nabi yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan pasangannya adalah Muhammad. Setuju? Betul. Dan itu kalau emang benar, saya nggak tahu ya hadis asli atau palsu, saya nggak ngerti ya. Dan itu emang. Oke, berarti Muhammad tapi kan nabi yang dikhususkan untuk anak angkatnya, budak kecil yang diajak dari waktu dia kecil lagi katanya. Udah, kau dibawa lagi, belajar lagi dah. Budak kecil lagi. Udah dibilang sudah besar, sudah dewasa, sudah janggutan. Aduh, nekat yang nyata memang. Oke, baik ya. Kita kasih naik lagi ada. Teman-teman sudah hampir jam 2, teman-teman. Ya, kita juga sudah hampir 2 jam, teman-teman. Bagaimana nih, teman-teman? Apakah kita mau lanjut? Makasih, Bang Benny. Makasih, Bang. Bagaimana, teman-teman? Apakah kita lanjut kembali? Lanjut terus, saudara-saudara. Padahal saya ada janji loh, teman-teman. Hari Minggu sebenarnya kita ini membahas internal kekristenan, teman-teman. Tapi banyak yang inbox saya juga, Bang, nanti kalau bahas internal kekristenan kurang seru, Bang. Kapan kita menginjili muslimnya, katanya. Sebenarnya penginjilan itu kan tugasnya bapak-bapak pendeta di gereja, kan? Kalau mau mendengar pengajaran Bible, ya tapi ya di sini juga kita mengajar juga, sebenarnya sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi takutnya nanti saya dibilang melangkahi bapak-bapak pendeta di gereja, itu. Jadi serba salah, ya kan? Walaupun bagaimanapun, para gembala-gembala di gereja itu tetap kita harus berikan mereka itu keutamaan. Karena apa? Karena mereka yang sekolah teologi, ya kan? Mereka yang ini. Jadi ya, saya tidak mau melangkahi begitu loh, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang teman-teman permintaannya mau membahas Bible, boleh, silakan. Kita tanya jawab seputar iman kita juga boleh. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Ya, Nurdin saja. Selamat siang, Nurdin saja. Oh, Nurdin lah. Gimana Pak Nurdin? Oh, tambah lebar kacamata kau, Edis, tambah gelap. Ya, gimana Pak Nurdin? Gimana? Tambah hitam, tambah gelap, tambah lebar kacamatamu, sama dengan isi batok dalam kepalamu. Oke. Tambah gimana hitam, Pak Nurdin? Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Tambah lebar kacamatamu, ya. Apa yang mau ingin Anda sampaikan? Tambah kusut, semakin hari semakin kusut. Jadi cuman itu aja, cuman curhat begitu aja. Ya itu aja, aku bilang aku minta agar Ya, kau gitu. ini Ya sudah, kalau sehat, gitu. Tobat kau. Kalau gitu, kalau sudah ya sudah taruh bawah. Ya teman-teman sekalian, kita rehat ya teman-teman ya, rehat dulu teman-teman. Ya teman-teman juga kan masih banyak yang ke gereja, nanti sore juga banyak ke gereja. Jadi mungkin kita acaranya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Demikianlah yang saya sampaikan. Sekali lagi makasih Melisa. Terima kasih teman-teman yang telah mensupport ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ada kolektor juga teman-teman. Kolektor rumah apologet di sini.
Teman-teman silakan screenshot. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian rumah Apologet di sini ya teman-teman ya. Karena teman-teman posisi saya ini tidak di Konoha ya teman-teman ya. Kalau di Konoha mah kita tidak perlu rumah apologetan ya. Karena posisi saya itu di sini dan di sini itu ya serba mahal dan lain sebagainya. Dan kedepannya teman-teman kalau tidak ada rumah apologet itu kita bahaya teman-teman. Posisi saya itu dalam bahaya seperti itu kalau tidak ada tempat atau kediaman seperti itu. Karena tidak mungkin kan teman-teman masa saya mau berapologet dari bawah kolong jembatan kan. Ya kalau dalam waktu ya 3 tahun ini ya bisa-bisa saja gitu. Tapi ke depannya, jauh ke depannya itu yang saya pikirkan teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih ya khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih teman-teman bisa support di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke ya teman-teman ya, saya rasa itu saja teman-teman. Saya juga mau beristirahat, sudah 2 jam. Saya istirahat dulu sampai